Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Shalom adik-adik terkasih, apa kabar semua? Yang pasti luar biasa baik, ya bukan? Nah adik-adik, apa kalian sudah siap untuk beribadah online pada saat ini? Ya adik-adik tentunya sudah ada Alkitab, juga persiapkan hati ya. Dan saatnya kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik saya undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan melakukan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Semua di dalam rumah Tuhan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi yang lebih semangat ya adik-adik. Bertemu dalam kasih
Adik-adik tetap berdiri dan kita akan berdoa pembukaan yang dipimpin oleh Kakak Risti. Disilahkan. Nah, adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang boleh kami alami di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh lagi mengikuti ibadah online. Berkati ibadah ini ya Tuhan, biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali dan kalian mempersiapkan Alkitab ya, karena kita akan membaca ayat emas secara bersama-sama. Silakan buka Amsal pasal 9 ayat 10. Amsal pasal 9 ayat 10. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya. Amsal pasal 9 ayat 10 berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Itulah ayat emas kita pada minggu ini. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi dengan merespon ayat emas kita dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni semua kesalahan kita, dan Allah tetap setia mengasihi kita semuanya sampai selama-lamanya. Nah, mari kita sambut ini dengan menyanyi pujian Tuhan Yesus baik. Bagiku
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, sekali lagi mari kita memuji Tuhan dengan lagu Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik yang terkasih, kita akan dipimpin doa pembacaan firman Tuhan oleh Kakak Priska. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, diamkan suara-suara dalam hati kami, biarkan kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan. Hamba-Mu Kakak Desi yang akan memberitakan firman, Tuhan Yesus saja yang berkati, agar ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dengar sempurnakan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan
untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dan menyaksikan bersama video tentang Menara Babel. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam video tersebut, dalam cerita tersebut. Tapi hari ini kita akan pelajari hanya satu pelajaran dulu ya, yaitu Tuhan memberi pengetahuan. Tuhan memberi pengetahuan. Nanti cerita lengkapnya adik-adik bisa baca dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi ketika zaman setelah Nuh. Air bah mulai sudah tidak ada lagi di bumi dan kemudian kehidupan baru lagi dimulai. Nah, adik-adik, populasi manusia semakin bertambah jumlahnya. Tuhan memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada manusia untuk mengelola alam sekitar agar mempermudah kehidupan manusia itu sendiri. Tapi adik-adik, lama-kelamaan kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki pada saat itu membuat manusia menjadi sombong, membuat manusia menjadi tinggi hati. Nah, orang-orang di sana mempunyai rencana sesuai dengan pembacaan kita pada hari ini, yaitu mau membangun sebuah menara. Menara yang nantinya tujuannya yaitu supaya mereka bisa mencari nama. Mencari nama maksudnya adalah supaya mereka bisa lebih dilihat lagi oleh bangsa-bangsa yang berada di sekeliling mereka. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika mulai merencanakan pembangunan menara ini, mereka tidak melibatkan Tuhan sama sekali karena mereka merasa mereka sudah mampu dan memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk membangun menara tersebut. Nah, adik-adik, ceritanya mereka mulai membangun batu bata, kemudian menyusunnya satu persatu. Tapi ketika Tuhan melihat hal tersebut, Tuhan menjadi sangat marah karena mereka tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan mereka. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Ketika temannya yang satu minta pasir, temannya yang di bawah ini memberikan batu. Ketika temannya minta air, malah yang dikasih pasir misalnya. Jadi tidak ada komunikasi atau miskomunikasi di antara mereka karena bahasanya mereka sudah berbeda-beda. Nah, inilah dia cikal bakalnya. Kenapa bahasa di dunia bisa beraneka macam dari peristiwa ini adik-adik. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita pembangunan menara tersebut tidak selesai
karena mereka tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita pengetahuan, memberikan kita kemampuan untuk mengelola alam sekitar dan saat ini kita sudah nikmati adik-adik banyak kemajuan teknologi yang kita rasakan. Misalnya pada zaman dulu ketika kita mau memasak nasi itu sangat susah adik-adik. Kita harus mencari kayu bakar, kemudian menyalakan apinya, menanak nasinya dan menunggunya beberapa lama. Tapi di zaman modern seperti sekarang ini adik-adik, Tuhan mengaruniakan kita kemampuan sehingga bisa diciptakan rice cooker sehingga kita bisa memasak nasi dengan sangat mudah. Nah, banyak sekali contoh-contoh kemajuan teknologi. Contohnya seperti handphone yang kita gunakan, kemudian kendaraan yang kita miliki, itu semua berkat kemajuan teknologi adik-adik. Tapi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kemajuan teknologi yang kita nikmati seperti sekarang ini, seharusnya kita harus memiliki sikap yang rendah hati, tetap menggunakan kemajuan teknologi yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki dengan penuh rasa tanggung jawab dan hikmat kebijaksanaan. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan seperti orang-orang di Babel pada saat itu adik-adik. Mereka mempunyai kemampuan dan merasa diri mampu sehingga tidak melibatkan Tuhan. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, kemampuan manusia dan hasil teknologi buatan manusia itu semata-mata karena karunia dari Tuhan. Tanpa kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Karena itu, mari kita gunakan kemampuan yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki untuk berkarya sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kemudian melalui semua hasil teknologi yang kita nikmati, mari kita gunakan itu dengan penuh tanggung jawab sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Nah, adik-adikku, mari kita ulangi sekali lagi ayat emas kita pada hari ini ya. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10 Kakak Desi bacakan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Sekali lagi ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi ketika kita mempunyai hikmat, dikaruniakan pengetahuan dan kemampuan kepada Tuhan, mari kita gunakan itu dengan berlandaskan sikap takut akan Tuhan dan tetap rendah hati. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, big or small. Dipersilakan untuk berdiri adik-adik. Ya adik-adik dipersilakan duduk, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Dipersilakan untuk Ibu Rosalina untuk memimpin kita dalam doa.
Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, lipat tangan kita masuk dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa pencipta langit dan bumi, puji syukur kami panjatkan padamu di pagi yang indah ini. Terima kasih pimpinan Tuhan boleh kami alami. Seminggu lamanya Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami bermain, beraktivitas. Dan di pagi ini kami boleh dimungkinkan untuk beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu secara online di rumah kami masing-masing. Ya Bapa di surga, kami sudah memuji, memuliakan namamu, sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama, firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kakak Desi, boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami selaku anak sekolah minggu boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan boleh melindungi, menyertai kami, memberkati kami tiap-tiap hari. Seminggu ke depan yang akan kami lalui, ya Allah, Tuhan kiranya memperlengkapi kami dengan kekuatan kesehatan yang prima, sehingga kami boleh kuat sehat di dalam beraktivitas, bermain, melaksanakan tugas dan kewajiban-kewajiban kami. Biarlah semua yang akan mencelakai kehidupan kami, Tuhan jauhkan dari kami, sehingga kami tetap aman dalam lindungan pemeliharaan. Khususnya COVID yang masih mewabah saat ini, kami mohon Tuhan bentengi kehidupan kami, sehingga kami terhindar dari penyakit COVID ini, ya Allah. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu teman-teman kami jika ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, kesembuhan kembali. Berkati makanan minuman yang dikonsumsi, obat-obatan, sehingga teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh boleh pulih kembali. Dan teman kami Adelia Sitompul yang dalam pemulihan, Tuhan kiranya memulihkan dengan sempurna penyakit yang dialaminya, sehingga boleh sehat kuat kembali. Ya Tuhan Bapa di surga, demikian juga teman kami kalau ada yang berduka cita, Tuhan senantiasa menjadi penghibur yang sejati, memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami di dalam memerintah bangsa dan negara kami ini. Para yatim piatu, para janda duda, kami mohon ya Allah pimpinan penyertaan dan berkat Tuhan nyatakan dan limpahkan kepada mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan. Seluruh kehidupan kami Tuhan sekolah minggu ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Berkati kami ketika kami belajar secara online di rumah. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan kami alami, sehingga apa yang kami lakukan boleh berhasil dengan baik. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, sambut kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Silakan persiapkan persembahannya. Dan untuk mengiringi pujian persembahan, kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Haleluya.
Ya adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Dipersilakan untuk Ibu Kore untuk memimpin kita dalam doa. Anak-anakku dikasih oleh Tuhan, sekarang kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk mempersembahkan daripada persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan kami ini Tuhan, agar dapat dipergunakan dimanapun persembahan ini dialamatkan. Yang masih ada pada keluarga kami, mohon Tuhan Engkau berkati sehingga persembahan ini kami dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Ajar kami Tuhan agar kami dapat bijaksana di dalam mengelolanya. Inilah Tuhan persembahan kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Ya, kita akan menutup ibadah kita dengan menyangkat satu pujian, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Satu kali lagi kita ulangi pujian ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita akan doa penutup, dipersilakan untuk Kakak Wika untuk mendoakan kita. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kalau boleh saat ini Tuhan kami berada pada penghujung ibadah kami. Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberkati ibadah kami di minggu-minggu berikutnya, dan Tuhan Engkau tahu apa yang akan kami lakukan pada seminggu ke depannya. Tuhan tolong berkati kami, baik kami yang belajar, bermain, atau dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mau memberkati kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, virus-virus corona atau virus apapun itu Tuhan, dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih adik-adik sudah duduk dengan tenang, diam, dan ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.